Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi, dan rekan saya Arta Amanda akan menjelaskan tentang asumsi teori klasik atau juga asumsi teori tes klasik. Jadi rumus teori tes klasik ini yaitu X sama dengan T plus E. Nah, X di sini adalah skor tampak atau observer score. Nah, yang T yaitu skor murni atau true score, dan yang terakhir E itu adalah error pengukuran atau error. Nah, skor tampak dihasilkan dari penjumlahan antara skor murni dan skor error. Nah, yang pertama yaitu asumsi yang pertama. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa skor murni merupakan nilai harapan dari skor tampaknya. Dan yang kedua, T merupakan harga rata-rata distribusi teoritik skor tampak apabila orang yang sama dikenai tes yang sama berulang kali. Dengan asumsi pengulangan tes itu dilakukan tidak terbatas banyaknya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu setiap pengulangan tes adalah tidak bergantung satu sama lain. Nah, contoh asumsi yang pertama yaitu pengurangan dilakukan dengan beberapa uji coba atau trial. Dari hasil pengukuran diketahui rata-rata skor tampak EX sama dengan T. M dalam kurung X sama dengan 12. Seperti contoh yang saya bagikan. Ketika kita dites dengan menggunakan alat yang sama, skor tampak kadang tinggi dan kadang rendah. Nah, rata-rata skor tampak atau X ini yang sama didapatkan adalah mendekati skor murni. Pernyataan asumsi yang kedua. Nah, asumsi ini menyatakan rata skor yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam beberapa percobaan adalah 0. X sama dengan 0. Nah, yang pernyataan yang kedua yaitu error adalah sesuatu yang membuat skor tampak menjadi bias sehingga menjauhi skor murni. Dan yang ketiga yaitu error pengukuran dapat membuat tampak melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun, jika dirata-ratakan, maka rata error adalah 0. Nah, contoh asumsi yang kedua. Contohnya yaitu pengukuran dilakukan dengan beberapa uji coba atau trial seperti asumsi yang sebelumnya. Dari hasil pengukuran diketahui selalu terjadi diskrepansi antara skor tampak dan skor murni. Hasil analisis menggunakan asumsi kedua bahwa diskrepansi ini terjadi akibat error yang rata-rata sama dengan 0, yaitu EX sama dengan 0, MX sama dengan min 0. Nah, ini ada kayak kurva. Nah, sedangkan kurva yang ke kiri itu adalah error yang mengurangi skor murni. Nah, sedangkan kalau sebaran error ke kanan yaitu error yang menambah skor murni. Error pengukuran dapat membuat skor tampak saya menjadi melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun jika dirata-ratakan maka rata error ini adalah 0. Asumsi ini
Asumsi yang ketiga yaitu pernyataannya adalah asumsi ini menyatakan bahwa bagi populasi subjek yang dikenai pengukuran, distribusi error, pengukuran dan distribusi skor murni tidak berkorelasi. Nah, yang kedua, hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara error dan T. Nah, yang ketiga yaitu pada prinsip bahwa error pengukuran dapat menimpa individu secara acak, yakni tidak memandang individu memiliki kemampuan tinggi atau rendah. Semua memiliki error baik besar dan atau kecil maupun positif ataupun negatif. Contoh asumsi yang ketiga yaitu dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran pertama korelasinya adalah 0. Dengan demikian, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah bisa memiliki error yang sama karena tidak ada hubungan antara error dan kemampuan individu. Kemudian ada contoh-contoh seperti ini asumsi yang ketiga. Baik, untuk materi selanjutnya ini contoh asumsi yang ketiga. T1 subjeknya Ani, Adi, Aji, Agi, Avi, Awi. T1 yaitu 11, 12, 12, 10, 13, 14. E1-nya 0, 1, 2, min 4, 1, 0. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arta Amanda. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi yang keempat. Asumsi yang keempat ini yaitu apabila E1 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang pertama dan E2 melambangkan error atau pengukuran pada tes yang kedua, maka asumsi ini menyatakan bahwa suatu error pengukuran pada kedua tes yang berbeda, yaitu pada E1 dan E2 tidak memiliki korelasi apapun. Yang kedua, error pengukuran yang menimpa individu pada pengukuran pertama dan yang menimpa individu pada pengukuran kedua ini tidak memiliki hubungan apapun. Yang selanjutnya, bila dilakukan pengukuran terhadap individu sehingga mendapatkan error yang besar pada pengukuran yang pertama dan dilakukan pengukuran lagi yang kedua, maka suatu error yang dihasilkan tidak selalu sama besar. Semisal dilakukan pengukuran terhadap individu pada 3 butir yang berbeda, maka error yang diperoleh pada pengukuran pertama, kedua, dan ketiga ini tidak memiliki korelasi apapun. Untuk materi yang selanjutnya yaitu asumsi 5. Asumsi 5 ini menyatakan bahwa error pada suatu pengukuran atau E1 tidak berkorelasi dengan suatu skor murni pada pengukuran T2. Selanjutnya, asumsi ini tidak dapat bertahan apabila suatu pengukuran yang kedua mengukur aspek yang mempengaruhi error pada pengukuran yang pertama. Contoh dari asumsi 5 ini yaitu dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran yang pertama tidak berkaitan dengan kemampuan individu pada pengukuran yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu asumsi yang keenam. Asumsi yang keenam ini menyatakan bahwa jika ada dua tes yang dimaksudkan untuk mengukur atribut yang sama, mempunyai skor tampak yaitu X dan X1 yang memenuhi asumsi 1 sampai dengan asumsi yang kelima. Jika pada setiap populasi subjek T1 sama dengan T2 plus C, dengan C sebagai suatu bilangan yang konstan, maka kedua tes tersebut dapat disebut sebagai tes yang setara. Contoh dari asumsi 6 ini yaitu apabila ada seseorang yang mengikuti tes di sebuah universitas A dan dia mendapatkan nilai 80, lalu dia melakukan tes yang kedua pada universitas B dan dia mendapatkan nilai yang 100, maka
Hasil kedua pengukuran tersebut bisa disebut sebagai ekuivalen. Dan untuk selanjutnya yaitu asumsi yang ketujuh. Asumsi yang ketujuh ini menjelaskan bahwa suatu hubungan antara skor tampak, skor murni, dan juga error pengukuran. Pada skor tanpa atau X merupakan jumlah dari skor murni atau T dan error. Besar skor tampak akan tergantung oleh besarnya suatu error pengukuran dan sebaliknya. Besar error murni individu pada setiap pengukuran yang sama diasumsikan selalu tetap atau dapat dirumuskan sebagai X sama dengan T plus E. Pada contoh asumsi yang ketujuh ini yaitu semisal ada anak yang ikut tes IQ. Nah, skor murni anak tersebut ini dalam tes IQ-nya 110. Maka pengukuran pertama diperoleh X sama dengan 112 sehingga pengukuran yang kedua diperoleh 108